Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Pada malam hari ini saya mereact dari postingan Luis Prasetyo ya, seorang apologet Kristen ya, yang sudah lumayan bagus ya, sudah 208.000 subscriber ya, sudah senior gitu. Berjudul ratusan ribu orang disesatkan. Mualaf yang ngaku cerdas ini. Di sini mungkin yang perlu diperjelas lagi lah, mualaf yang cerdas ini gitu, yang ngaku cerdas ini mungkin yang dimaksud adalah Ibu Francisca Monica Pangaribuan ya. Saya ulang lagi ya, Ibu Francisca Monica Pangaribuan. Kritik yang pertama-tama ya, sebelum kita bahas, kita kritik judulnya, ratusan ribu orang disesatkan. Ini sebuah pernyataan yang perlu dijelaskan oleh Louis ini. Mana buktinya ada ratusan ribu orang tersesat ya, ada datanya tidak gitu loh ya. Soal lagi ya, ratusan ribu orang disesatkan itu ada nggak datanya, siapa yang disesatkan, mana buktinya gitu loh, jangan jadi hoak. Dua, mualaf ini yang bernama Francisca Monica Pangaribuan tidak pernah menyebut dirinya aku orang cerdas, tidak, tapi saya mungkin dari Benteng Umat menyebut dia orang yang cerdas ya, bukan hanya dari segi bagaimana dia membaca Alkitab, tapi dari segi sekolah yang dimana dia masuki ya, sekolahnya di sekitar Jakarta negeri ya, di bawah kementerian atau apa ya, yang mana kalau orang masuk UI atau masuk mana tuh kadang-kadang kesana juga sekolahnya gitu loh, karena ingin melihat prospeknya yang bagus demikian ya, itu makanya dia cerdas dan profesional saya bilang, dengan gaji besar ya, mungkin perpuluhannya pun besar. Dan ini nampaknya respon terhadap murtadnya respon terhadap mualafnya Ibu Francisca Monica Pangaribuan ini geger sekali. Ini saya bilang, bukti dia membuat geger itu di sini ya. Ini ya, Saipudin Ibrahim pusing, Francisca Monica Pangaribuan mualaf berapa ratus ribu nih, 254.000 ditonton, berarti ini viral ya. Yang kedua ini ya, si Pasaribu ya, Jamal Dodi Pasaribu memberikan respon, sehingga saya buat juga Pasaribu ragukan kecerdasan mualaf Pangaribuan. Berapa ribu? 31.000, banyak kan. Terakhir kemarin dari Laskar Kristus ya, ini ya, Laskar Kristus, mualaf Francisca Monica Pangaribuan, emak-emak stres. Wah, kejam sekali tuh. Berapa nih? 15.000. Artinya apa? Memang larinya atau mualafnya Ibu Francisca Monica Pangaribuan ini dianggap tidak main-main ya, menjadi geger itu. Dan saya komennya banyak sekali. Dan dianggap dia ini orang yang aset ya, aset gereja ya. Karena dia memiliki pekerjaan profesional dan dia pun menyempatkan waktu gitu ya, sebagai orang profesional bergaji besar gitu. Dia pun mungkin mengisi kegiatan gereja, maka disebut sebagai aktivis gereja. Demikian ya, jadi judulnya perlu diklarifikasi lagi ya, ini nggak bagusnya. Artinya Ibu Francisca Monica Pangaribuan tidak pernah mengaku dirinya sebagai orang cerdas, tetapi saya sebagai Benteng Umat melihat track record di Google dan di Facebook ya, beliau ini orang pintar gitu, dan orang berpengaruh, dan memiliki tanda kutip ya penghasilan yang besar, yang mungkin persepuluhannya pun besar. Kalau dia lari itu asetnya hilang. Dan tentang ratusan ribu orang disesatkan ini hoak ya, karena belum ada datanya gitu, kecuali ada data yang disusul oleh si Luis Prasetyo. Oke, kita coba dengar dulu bagaimana Luis Prasetyo menyampaikan. Lalu karena di sini Ibu Francisca juga tidak langsung menjawab, nanti saya bantu dari sini ya, dari Pak Hasan ya, dari Pak Hasan juga akan menjawab, dari Muslim ya, dari Frans Dona akan menjawab ya, bagaimana tentang apa yang dipermasalahkan oleh si Luis Prasetyo tentang akulah jalan kebenaran dan hidup ya, demikian. Yang mana katanya dia adalah seorang aktivis gereja. Terus tidak hanya aktivis gereja, dia juga mengatakan bahwa dirinya itu dulunya ya sering menginjili dan lain-lain begitu. Banyak hal lah yang dia lakukan. Nah, sebelumnya katanya dia meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ayat yang paling dia pegang adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kemudian suatu hari ada temannya yang datang kepadanya mengatakan bahwa Yohanes 14 ayat 6 itu bukan menunjukkan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi justru Yohanes 14 ayat 6 itu adalah
tanda atau pengajaran di mana kalau mau selamat itu bukan melalui Yesus, tetapi beribadah seperti Yesus. 2 tahun katanya dia belajar tentang ayat itu, dan kesimpulannya bahwa Yohanes 14 ayat 6 itu menunjukkan bagaimana cara Yesus beribadah. Dia harus mengikuti supaya bisa selamat. Daripada lama-lama, kita langsung dengar aja videonya. Mari kita cermati baik-baik videonya, guys. Bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan pada saya, yang bisa menjelaskan sejarah penulisan Alkitab secara lengkap, dan kenapa sampai pemahaman umat Islam itu kan adalah bahwa Isa atau Yesus itu adalah nabi, hanya sampai di situ saja. Tapi kenapa bisa di dalam agama Kristen bisa jadi berubah menjadi Tuhan? Nah, di situ saya memang belajar banyak kurang lebih selama 2 tahun mempelajari itu. Waktu itu diskusinya memang kami bicara soal banyak hal, mulai dari pekerjaan, masalah pekerjaan, kemudian masalah hukum, dan kemudian kita juga ada diskusi soal masalah Freemason ya, mengenai Freemason, mengenai Yahudi dan sebagainya. Waktu itu dia cerita bahwa dia adalah orang yang mulai mempelajari perbandingan agama setelah masalah bom Bali. Dia adalah Muslim, tapi dia Muslim dari lahir maksud saya, tapi dia mempelajari itu karena masalah bom Bali waktu itu. Sehingga akhirnya bicara soal Israel, bicara soal sejarah panjang Israel, dan yang mau tidak mau berakhir pada Indonesia kaya akan warisan ya, budaya karena karya mereka sudah diakui di luar negeri. Produk keramik. Bicara soal Yesus yang akan datang, dia akan menjadi juru selamat di akhir zaman gitu. Waktu itu saya tanya sama dia, kamu kan Muslim dari lahir? Iya, Muslim dari lahir. Kenapa kamu percaya bahwa Isa akan datang kedua kali untuk menjadi juru selamat? Iya, saya percaya. Tunggu sebentar. Kamu kan Muslim ya, kenapa kamu nggak? Kalau gitu kamu kenapa nggak terima kalau Isa tuh adalah Tuhan? Hanya Tuhan loh yang bisa jadi juru selamat, saya bilang gitu kan. Nah terus itu emang di mana Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan? Saya bilang ayat yang saya pegang itu Yohanes 14 ayat 6. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup loh. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak. Sekarang kamu baca coba lengkap satu perikop itu. Apakah di situ Yesus sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan? Itu saya baca lagi. Saya pelajari lagi betul. Dan ternyata saya akhirnya mengerti bahwa yang dia maksud di situ Yesus tidak sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Dia sedang berbicara bahwa ketika kamu mau ibadah kamu itu sampai kepada Bapa, ibadahlah seperti saya, sebagaimana Yesus tuh bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sebagaimana aku beribadah kepada Allah, begitulah kamu beribadah kepada Allah. Maka ibadah kamu akan sampai kepada Allah. Karena bicara soal ibadah itu kan, bicara sampai kepada surga, kepada Allah, itu bukan berarti seperti berjalan fisik ya, bicara jalan fisik gitu, bahwa seperti kamu lihat peta gitu. Bukan seperti itu. Biar bagaimanapun juga bicara soal surga itu bicara soal ibadah. Jadi sebagaimana aku beribadah, demikian pula kamu harus beribadah kepada Allah. Dan sebenarnya akhirnya saya mempelajari kembali ya Alkitab itu. Saya membaca lagi, benar juga yang dia bilang benar. Tapi saya belum yakin langsung di situ. Saya belajar 2 tahun untuk hal itu. Oke, apakah benar Yohanes 14 ayat 6 itu berbicara mengenai cara Yesus beribadah? Ya kita akan cek dengan baik nih. Bahwa ayat ini justru bukan menunjukkan bahwa cara Yesus beribadah bagaimana dia harus beribadah, tapi di sini menunjukkan bagaimana Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang tidak ada yang lain. Kita akan cek ayat ini dari awal hingga akhir ya guys ya, supaya kita tahu benar nggak sih yang diomongin dari ibu ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Di ayat pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus, yang mana Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi umat atau orang yang percaya kepadanya. Sampai sini clear ya, bahwa Yesus itu mengatakan bahwa dirinya pergi ke tempat di mana Bapa berada dan di sanalah dia. Dan Yesus ingin supaya muridnya percaya kepadanya. Di sini tidak ada diceritakan tentang cara Yesus beribadah. Kita lanjut lagi. Di ayat ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan kemana aku pergi, maka murid-muridnya juga akan ke sana seperti Yesus yang ke sana. Di sini clear dan di sini jelas banget. Dan tidak ada berbicara mengenai tata cara ibadah yang dilakukan oleh Yesus. Nah, di sini kan secara jelas dapat kita beri komen bahwa Yesus itu bukan tujuan ya. Kan aku akan datang ke rumah Bapa menyediakan rumah, kan ya demikian. Maka sebagaimana aku dan seterusnya. Artinya gini, Yesus itu sebagai perantara atau wasilah. Tujuannya adalah Bapa dalam konsep itu, mungkin demikian ya. Karena dalam Al-Quran juga dalam ayat Yasin ada ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka la minal mursalin. Ya, innaka sungguhnya engkau Muhammad la minal mursalin ala syiratim mustaqim. Ada pada jalan yang lurus. Jadi jalan itu bukan Tuhan. Jalan itu adalah sebagai perantara saja. Oke, sebelum ke sini kita persingkat saja. Kita persingkat saja karena juga ada pembahasan dari yang lainnya. Demikian contoh nih ya dari Pak Hasan. Pak Hasan sini kan judulnya mereact daripada judul video dari si MKC. Marilah kita murtad gitu. Dijawab oleh Pak Hasan, kalau saya murtad, apakah saya harus menyembah jalan? Kan dikatakan Yesus itu Tuhan, sembahlah Yesus. Tapi kan Yesus berkata, akulah jalan. Berarti Yesus itu kan bukan tujuan, tapi jalan. Jadi kalau kita mau murtad menjadi orang Kristen harus menyembah jalan, yaitu apa? Yesus. Di sini ya silakan dicek nih, diskusi antara Pak Hasan dengan si MKC siapa ya. Sama juga nih Abdullah juga nggak paham juga aturan. Pak Yusuf, waktu saya. Pak Abdullah sebentar, Pak. Pak Abdullah sebentar. Kita kasih kesempatan dulu Pak Hasan. Ya silakan Pak. Nanti habis itu baru Pak Abdullah. Hanya Al-Quran yang membatasi jumlah wanita yang boleh dinikahin. Sedangkan di Alkitab tidak ada pembatasan. Tidak ada sama sekali pembatasan. Terus tadi Bapak juga ngomong bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Saya juga mempercayai itu. Itu adalah hal yang benar. Tapi benar pada waktu itu. Yesus berkata pada waktu itu setelah ada penggantinya, utusan Allah yang bernama Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Nah, benar ya, jadi setelah Nabi Muhammad turun, maka yang menjadi satu-satunya jalan lurus adalah Nabi Muhammad. Apa bukti-bukti di Al-Fatihah dan di Yasin? Al-Fatihah mengatakan, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berilah kami jalan yang lurus. Nah, di dalam Yasin ada kan ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim. Engkau Muhammad ada pada jalan yang lurus. Demikian yang bagus ya dari Pak Hasan. Namanya jalan itu dilalui, bukan disembah. Nggak ada jalan disembah. Ya kan? Jalan tuh dilalui, bukan disembah. Misalkan begini, saya mau ke Pak Jokowi melalui jalan tol Jagorawi misalkan. Apakah jalan tol Jagorawi tujuan saya? Tidak. Kalau saya berhenti di jalan tol Jagorawi, ya nggak bisa sampai. Misalkan saya mau ke Istana Bogor lewat Jagorawi, ya tol Jagorawi. Saya dari Cililitan atau dari Kampung Rambutan. Kalau saya baru masuk tol lintas barat ya, lintas barat, ya berarti saya nggak akan sampai ke Istana Bogor dong, ke Pak Jokowi. Kenapa? Saya sudah berhenti di tol itu. Berarti apa? Jalan itu bukan tujuan. Tujuan kita ke Istana Bogor harus melalui misalkan lingkar selatan, tol selatan, lalu masuk ke Jagorawi dan seterusnya. Belok kan gitu. Misalkan belok kanan, ketemulah dengan Istana Bogor. Nah, barulah Istana Bogor. Istana Bogor pun bukan tujuan. Apa tujuannya? Manusia, yaitu Jokowi, kan demikian. Jadi kalau kita harus menyembah jalan, ya sorry saja, kan demikian ya kata Pak Hasan. Oke, next. Ini pun dari Frans Sunda mengatakan ya bahwa ini sebenarnya bukan dimaknai sebagai ketuhanan Yesus, tetapi Yesus sebagai yang diutus, yang disuruh gitu loh.
Jalan itu kan bisa juga berbentuk namanya syariah gitu ya, atau ajaran demikian, atau pembelajaran. Ya demikian ya. Itu ada judulnya tebel tuh ya. Maksudnya Injil ini dicatat. Jadi maksudnya Injil Yohanes itu dicatat. Ini dijelaskan di sini. Di ayat 30 kita baca ya, sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Injil Yohanes dicatat. Injil Yohanes. Mulai dari Yohanes, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Sekarang tolong ditampilkan Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Ya. Ini Yohanes 17 mulai ayat 1 itu adalah doanya Yesus. Sampai ayat 21 23 ini juga masih berisi doanya Yesus, kata-katanya Yesus sendiri ya. Dan kita perhatikan baik-baik kata-katanya ya, doanya Yesus. Supaya mereka semua, ini maksudnya murid-murid. Yesus mendoakan murid-muridnya. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka, siapa mereka? Murid-muridnya. Agar para murid Yesus juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23, perhatikan baik-baik. Aku, jadi Yesus, di dalam mereka. Yesus di dalam mana? Yesus di dalam murid-muridnya. Dan engkau di sini Bapa ya. Engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi Yesus mendoakan para muridnya supaya menjadi satu. Satu dengan siapa? Satu dengan Yesus dan satu juga dengan Bapa. Sehingga jelas ya bahwa argumentasi dari si Louis Prasetyo bahwa Yesus berkata, katanya aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku sebagai bukti ketuhanan, ternyata telah dikupas oleh Franz Donald. Itu menunjukkan bahwa kecintaan gitu ya, agar engkau mencintai mereka sebagaimana engkau mencintai aku, kan demikian ya. Dan mereka mengetahui bahwa aku yang engkau utus ya. Artinya gini, kalau kita beranggapan bahwa perkataan Yesus aku dan Bapa adalah satu memposisikan Yesus sebagai Tuhan, berarti dengan ayat ini pun agar engkau dan mereka murid-murid itu satu, berarti murid-murid pun adalah Tuhan, berarti banyak Tuhannya. Ada 12 kan, 12 murid ya yang didoakan satu dengan Tuhan, dan Yesus pun satu dengan Tuhan. Berarti apa? Ada 12 tambah 1, ada 13 Tuhan. Ini jelas nggak bisa diterima secara logika, secara hermeneutika teks by teks. Ada gini, pengertian bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku sebagai pemastian ketuhanan Yesus dibantah oleh ini, oleh Yohanes juga, bahwa ungkapan itu pun didoakan oleh Yesus untuk kepada murid-muridnya. Artinya apa? Murid-murid pun harus diposisikan sebagai Tuhan dong. Kalau itu adalah menjadi dasar. Demikian itu namanya ilmu hermeneutika, memahami sebuah teks dari teks by teks ya. Artinya dari Yohanes sekian dijelaskan oleh Yohanes berikutnya lagi. Demikian itu namanya studi teks atau kritik teks secara secara vertikal ya, secara vertikal dari kitab yang sama tapi pasalnya bertangga gitu loh ya. Demikian ya. Oke. Tadi saya bilang Yesus itu adalah hanya nabi dalam Islam ya, dalam Ashab 6 dikatakan wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil ini Rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Isa itu berkata, wahai bani Israel,
sesungguhnya aku adalah Rasulullah bagimu, ya, Rasulullah, bukan sebagai itu Tuhan. Demikian ya, sekira apa kesimpulan apanya, Ibu Francisca Monica Pangaribuan ini masih terus direspon ya, betapa dia menjadi orang penting gitu, menjadi aset yang hilang gitu, dan orang-orang dari sebelah ya merasa terpukul dan terugikan dengan beliau ini pindah ke Muslim, apalagi beliau ini seorang profesional dan orang pinter ya. Ini kalau dia pergi itu berarti kehilangan aset yang luar biasa. Ya, demikian saja, karena mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.